Selamat pagi untuk semua ya. Kita akan melanjutkan di dalam eksposisi Injil Lukas pasal yang ke-21 mulai dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan demikian, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini ayat yang bagus ya untuk kita renungkan bersama-sama. Ayat 29, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, ya jelas ini berawal dari kekaguman, ya kekaguman para murid melihat bait Allah yang begitu luar biasa megahnya, ya, yang mungkin menjadi satu kebanggaan bagi orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa bait Allah ini akan dihancurkan, ya. Dan apa yang memang menjadi pembicaraan saat itu sudah terjadi, ya. Beberapa ayat di atas kita sudah pelajari itu, dan di dalam sejarah juga terbukti bahwa bait Allah itu pada akhirnya hancur semuanya, ya. Dan katanya cuma ada satu tembok saja yang masih berdiri begitu ya. Apakah betul tembok itu adalah yang sekarang ini tembok yang saat itu bait Allah itu didirikan, ya kita sama-sama juga mungkin masih nebak-nebak begitu ya. Tapi katanya masih ada satu tembok, dan di tembok itulah orang-orang Yahudi ini berdoa, ya menitipkan selipan-selipan kertas kecil itu di sela-sela daripada tembok tersebut, begitu. Tapi satu hal yang kita pelajari di dalam ayat-ayat ini, saya melihat di sini ada sebuah kata-kata tanda, ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memakai kata tanda-tanda. Apa itu? Di sini dikatakan bahwa ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa itu akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jelas ini membuktikan ada satu kekacauan yang luar biasa. Ya. Ada suatu keadaan di mana dunia ciptaan Allah ini benar-benar menjadi suatu keadaan yang kacaunya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan ya, kalau kita melihat film-film ya tentang gempa bumi begitu, itu baru film ya. Ya. Saya membayangkan kalau itu benar-benar terjadi di dalam arti yang sesungguhnya, seperti apa ketakutan kita. Film-film tentang gempa bumi udah berapa kali dibuat, ya. Dan begitu luar biasanya akan kecemasan dan juga ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang yang menghadapinya. Itu baru film sekali lagi. Dan ini benar-benar apa yang akan terjadi. Ini udah pasti terjadi.
Oleh karena itu dikatakan di sini orang itu akan mati ketakutan. Bayangkan ya, mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, ketika gunung berapi itu erupsi, ya baik yang ada di Sumatera maupun yang ada di Jawa, ya Merapi itu ya, itu orang-orang yang mungkin setiap bulan pasti ya mengalami getaran-getaran sedikit begitu ya, udah biasa begitu kan ya. Ya ada semacam gerakan bumi begitu ya karena aktivitas daripada Gunung Merapi ya mereka udah biasa itu. Udah makanan sehari-hari lah begitu ya. Mereka yang tinggal di gunung-gunung yang aktif seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan begitu erupsinya luar biasa, mereka juga kucar-kacir. Mereka juga mengalami ketakutan. Jadi orang-orang yang sudah biasa saja menghadapi hal-hal yang tiap hari mereka hadapi begitu ya. Mungkin mereka lagi masak, mungkin mereka lagi berkebun, ya. Ada guncangan-guncangan sedikit mereka tetap biasa. Tapi begitu awan begitu luar biasa sampai gelap ya, mereka juga lari ketakutan. Nah, dikatakan di sini bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Nah, tanda-tanda ini mengawali akan kedatangan daripada Anak Manusia. Dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah semacam suatu peringatan yang luar biasa dari Tuhan, ya. Berawal dari kekaguman akan sebuah bangunan terus ditarik sampai kepada bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali dari seluruh kekuasaannya ini datang ke dunia. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia itu datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Luar biasa sekali. Dan ayat yang ke-28 ini saya renungkan, ya, dikatakan di sini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Kita melihat ada semacam suatu perbedaan ya. Orang-orang yang dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26, itu dikatakan bahwa mereka itu ketakutan luar biasa. Bangsa-bangsa itu akan takut luar biasa dalam fenomena alam yang terjadi yang sangat dahsyat ini. Tetapi ayat 28 dikatakan demikian, bangkit dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini satu perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jelas ayat 28 ini membuktikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah saatnya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu di dalam keselamatan itu sudah dekat. Jadi dikatakan angkatlah mukamu, ya. Bangkitlah. Maka ini menjadi satu semangat di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah saatnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan dari orang-orang yang mengimani, mempercayai hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini bukan tidak ada kepastian ya. Itu dibuktikan juga dengan sebuah perumpamaan, dikatakan di sini perhatikanlah pohon atau apa saja, ya. Kalau pohon saja ada semacam satu tanda di mana pohon itu akan berbuah, di mana pohon itu akan bertumbuh, demikian juga Anak Manusia dikatakan bahwa dia akan pasti datang sepasti musim itu datang juga. Nah, dikatakan bahwa apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendiri bahwa musim panas itu sudah dekat. Demikian juga ketika kamu melihat hal-hal ini terjadi, bahwa kerajaan Allah
sudah dekat, sudah akan datang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan sekali lagi, Tuhan Yesus ini mengakhiri akan semuanya ini, kalau kita lanjutkan nanti minggu depan ya, tentang konsep berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Ya. Jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini pasti akan terjadi. Dan kapan itu terjadi, kita sama-sama tidak tahu. Maka yang paling tepat di dalam semua kita meresponi akan peristiwa-peristiwa ini adalah tentang berjaga-jaga. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehadiran, kedatangan kembali anak manusia itu seperti kedatangan seorang pencuri, ya, yang tidak tahu, ya, pencuri kalau datang ya ke rumah kita dulu datangnya ya mungkin lebih banyak malam hari ketika kita tidur begitu kan ya. Sekarang mau kapanpun juga bisa datang, ya. Entah kita ada di dalam rumah, entah kita di luar rumah, pokoknya dia datang aja, ya. Dengan cara yang tiba-tiba, dengan cara yang kita sama-sama tidak tahu sama sekali. Nah, biar kiranya melalui fenomena dari alam ini, ya, dengan perang, dengan kelaparan, dengan peristiwa-peristiwa alam, ini membuktikan bahwa hal-hal itu Tuhan sudah memakai semuanya ini untuk membuktikan perkataannya adalah tentang kepastian, tentang kebenaran dari firman. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah memang benar kita siap di dalam semuanya ini? Ayat 28 membuktikan saat itu adalah waktu di mana kita sangat berbahagia, kita mengangkat muka kita bangkit, kita percaya, kita dengan sungguh hati melihat bahwa semuanya ini mendatangkan satu kebaikan bagi kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, kapan waktunya Tuhan Yesus datang ini kita sama sekali tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak tahu. Jelas ini membuktikan bahwa dia menyerahkan segala kedaulatan, segala hal-hal yang tersembunyi itu kepada Allah Bapa yang di surga. Dia merendahkan dirinya seolah-olah dia tidak tahu kapan dia datang ke bumi. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, biar kiranya melalui pembahasan dari Tuhan Yesus sendiri ini menjadi satu tanda warning buat kita semua, apakah kita masih bermalas-malasan ya di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, di dalam keseharian kita, ya. Apakah kita masih memiliki hati yang waspada, memiliki hati yang berjaga-jaga, sehingga pada waktu Tuhan Yesus itu hadir, kita sudah siap. Kita yakin, disitulah kita bisa dikatakan di sini, mengangkat muka kita, bangkit menjadi satu keselamatan yang dinanti-nantikan. Demikian untuk renungan pagi hari ini. Mari kita akan diskusi bersama-sama.